Jadi kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai kewirausahaan dan e-commerce. Nah, kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Tujuan dari kewirausahaan itu ada 3. Yang pertama, mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Nah, yang kedua ada kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Namun, masih adanya beberapa kegiatan ekonomi yang berjalan diharapkan mampu memberikan sokongan bagi perekonomian nasional. Nah, yang ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak jarang inovasi-inovasi baru itu muncul dari kondisi semacam ini. Maka, jika dimaknai dengan sifat yang positif, pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seorang untuk maju. Dengan demikian, jika tujuan kewirausahaan ini tercapai, maka perekonomian nasional akan bertumbuh. Untuk teman-teman yang bertanya-tanya, apa saja sih jenis usaha wirausaha itu? Nah, di sini kita punya 3 jenis usaha. Ada usaha retail, startup bisnis, dan industri kreatif. Usaha retail itu merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Nah, startup bisnis. Jaringan internet saat ini bukan lagi menjadi barang yang mewah. Jaringan internet menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kita semua. Dengan menggunakan ponsel cerdas, kita dapat melakukan kegiatan ekonomi atau usaha melalui ponsel kita. Contohnya, sekarang banyak penjual-penjual offline itu beralih ke penjualan online dikarenakan pandemi pada saat ini menuntut mereka untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, industri kreatif. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong kaum muda yang memiliki kreativitas agar dapat memberi sumbangsi dalam industri kreatif di Indonesia. Industri ini murni hanya untuk mengandalkan kreativitas anak-anak muda yang mampu menjawab peluang yang berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, startup bisnis mereka beralih ke penjualan online atau kita sebut online shopping ya untuk pada saat ini. Online shopping ini beralih yang dari pasar, mall, supermarket, mereka memiliki toko-toko online sekarang di e-commerce, contohnya di Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Nah, jenis e-commerce itu beragam teman-teman. Ada bisnis to bisnis yang pertama akan kita bahas ya. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antara perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan atau retail. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen bahan baku kulit untuk usaha pembuatan tas dan sepatu, jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar, sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua ada business to customer. Business to customer adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen yang akhir. B2C ini layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya, toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online, sedangkan B2C lebih mudah dan dinamis, sedang mampu berkembang dan sangat cepat. Kemudahan membangun website membuat banyak sekali toko virtual yang tersebar di dunia maya. Selanjutnya ada customer to customer. Customer to customer yaitu transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen lagi. Nah, C2C ini terbagi atas 2 model yaitu marketplace dan classified.
Di dalam model marketplace, konsumen sebagai penyedia barang dan jasa membutuhkan sebuah platform sebagai wadah transaksi. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dapat memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contoh platform C2C ini yang sudah terkenal di Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang selanjutnya ada customer to business. Apa sih customer to business itu? Nah, seperti namanya ya, transaksi jual beli ini produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebaikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya seperti para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Situs e-commerce mengadopsi jenis C2B ini. Yang populer adalah freelancer. Freelancer ini adalah wadah bagi para freelance untuk menawarkan jasa-jasa yang mereka miliki kepada setiap perusahaan. Selanjutnya ada business to administration dan consumer to administration. Apa sih itu? B2A atau yang biasa dikenal dengan business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya, pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Dan transaksi ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu, ada juga customer to administration, yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Sebagai contohnya pembayaran pajak, iuran BPJS, dan lain sebagainya dari individu kepada pemerintah. Kedua jenis bisnis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya ada online to offline. Nah, untuk hal ini pasti teman-teman juga sudah tidak aneh ya dengan online to offline. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O ini juga berhubungan dengan aktivitas pemasaran secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenisnya banyak, contohnya yang sering kita pakai adalah Gojek dan GoFood. Misalnya, kita memesan makanan di Gojek dan GoFood melalui aplikasi mereka kan. Nah, lalu kita mengambil barang pesanan kita dengan cara pick up langsung. Itulah yang disebut online to offline. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai keuntungan e-commerce ini. Yang pertama itu tidak ada batasan geografis. Karena dengan kita memiliki toko e-commerce atau toko online, artinya Anda dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa ada batasan geografis. Nah, yang kedua, mendapatkan konsumen baru via mesin pencari. Banyak orang yang melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku ini dikarenakan mereka ingin memastikan bahwa produk yang akan dibelinya nanti memiliki kualitas yang baik. Nah, yang ketiga, biaya lebih terjangkau. Salah satu aspek yang menonjol pada bisnis e-commerce adalah harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena bisnis e-commerce tidak membutuhkan toko fisik. Dengan kata lain, kita dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun ataupun menyewa toko. Keuntungan yang selanjutnya yaitu mencari produk menjadi lebih cepat. Dengan adanya toko online atau e-commerce ini, pelanggan Anda tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mencari produk yang mereka inginkan. Cukup mengklik nama yang ada di e-commerce, mereka bisa langsung menemukan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya, menghemat waktu. Terkadang banyak orang yang rela melakukan perjalanan jauh hanya untuk membeli produk yang mereka inginkan. Nah, inilah yang menjadi alasan para pelanggan lebih memilih untuk berbelanja di e-commerce agar mereka bisa menghemat waktunya, tidak perlu jauh-jauh, tapi mereka bisa langsung melihat barang melalui toko e-commerce yang mereka miliki. Nah, yang keenam, memberikan perbandingan harga. E-commerce biasanya juga memberikan fasilitas perbandingan harga, sehingga para konsumen dapat menemukan harga terbaik untuk produk yang sama. Contohnya saja di Shopee, kita bisa mencari produk yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu buka sepanjang waktu. Situs e-commerce itu 7 hari 24 jam. Betul kan teman-teman? Tidak ada batasan waktunya. Meskipun beroperasi 24 jam,
Kalian tidak perlu memantau e-commerce seharian penuh, karena e-commerce sudah dilengkapi dengan sistem mutus yang dapat menerima pembelian secara otomatis, dan kita pun akan menerima pemberitahuan tersebut. Nah, yang terakhir, memudahkan komunikasi bisnis. Dengan memanfaatkan cookies ataupun informasi yang diberikan konsumen di formulir berlangganan, Anda dapat mengakses banyak informasi mengenai konsumen Anda. Hal ini akan memudahkan Anda untuk menyampaikan pesan yang relevan kepada mereka. Contohnya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada pelanggan kita, atau misalnya kita mau memberi voucher gratis untuk mereka, itu akan lebih mudah seperti di Shopee. Itu bisa kita lakukan ya teman-teman. Nah, jadi dari pembahasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kewirausahaan itu tumbuh dari diri kita sendiri, dan salah satunya bisa kita mulai dengan berjualan online menggunakan platform e-commerce yang sudah ada. Itu kita tidak membutuhkan modal, misalnya kita bisa menjadi reseller penjualan barang orang lain. Nah, terus kita jual di toko online kita. Nanti setelah kita memiliki uang yang cukup, kita bisa membuka usaha kita sendiri, atau kita bisa menjadi seorang wirausaha secara langsung, yaitu dengan membuat produk kita sendiri dan memasarkannya melalui e-commerce. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang telah